Waktu itu gue sempat lihat Rafathar tuh benar-benar dimasukin pesantren gak sih Mbak? Oh iya, benar. Bener ya? Berapa hari? Sehari doang, Sehari pagi doang. sampai malam. Kalau karakter Rayanza sama Rafathar lebih mirip ke lo yang mana Mbak? Beda banget Perpaduan sih. Oke. Ya belum tahu sih karena kan Iya, masih masih kecil bayi banget. banget. Tapi untuk bayinya sih lebih tenangan, lebih chill Rayanza. Oh lebih chill Rayanza. Si Ade lebih chill. Oh Rafathar tuh waktu kecil gak? Waktu kecil tuh waktu bayi? Enggak sih sebenarnya bukan rewel. Enggak dibilang si Rafathar juga waktu kecil rewel, cuman si Rayanza jauh lebih chill lagi. Lebih chill. Lebih chill. Rafathar tuh dulu kayak di bulan-bulan pertama tuh mungkin ada kayak beberapa kali nangis yang tidak terselesaikan, ngerti gak lo? Iya, Kayak ngerti gue. nangis sampai capek gitu. Iya. Kalau Rayanza tuh nggak pernah, semuanya ada closure-nya. Jadi dia minta apa iya gitu. Maksudnya kayak oke, ternyata dia menyusu, oh udah selesai gitu. Atau dia mau kentut gitu, atau dia mau sendawa gitu. Jadi udah apa mungkin guanya juga lebih tenang dan lebih tahu gitu. Iya, mungkin lo lebih tahu Mbak pengalaman dari yang sebelumnya. Iya. Waktu itu gue sempat lihat Rafathar tuh benar-benar dimasukin pesantren gak sih Mbak? Oh iya, benar. Bener ya? Berapa hari? Sehari doang, Sehari pagi doang. sampai malam. Itu sebenarnya ceritanya juga lucu karena kan mungkin di satu sisi si Rafathar itu kan sekarang umur 6 tahun. Emang kalau gue nanya beberapa teman gue tuh mungkin memang fasenya lagi rebellious banget. Jadi pokoknya apa yang kita bilang dia pasti jawab enggak dan pokoknya lumayan Umur berapa sekarang, Mbak? challenging lah 6. 6. Mau 7, challenging banget lagi. Lagi apalagi mungkin ditambah lagi punya adik. Iya. Secara nggak sadar pasti dia ya pasti ngerasa udah 6 tahun terus tiba-tiba dia nggak bukan jadi benci sama adiknya, cuma lebih ya gitulah gitu, lebih kayak lebih nge-challenge ibu bapaknya lah gitu. Nah suatu saat dia dimarahin karena dia nggak nurut, terus dimarahin sama papanya, terus papanya pura-pura telepon pesantren. Iya, pesantren. Oke. Iya Pak, ini Rafathar mau dimasukin aja deh ke pesantren gitu. Terus dia bilang, paling pura-pura gitu. Oh gitu, nantangin lagi. Nantangin. Jadi kayaknya bolehlah sekali-sekali dicoba gitu. Karena supaya lebih apa namanya ya nggak dianggap kayak gitu terus gitu. Iya. Jadi ya sekalian juga aku tapi selalu bilang sama dia sih kayak gue tuh apa namanya mama masukin ini bukan hukuman tapi supaya belajar jadi lebih baik gitu. Terus gimana sekarang? Sama aja? Enggak, ya lumayan, enggak ya namanya juga anak kecil katanya butuh berapa puluh kali untuk akhirnya dia mengerti katanya gitu kan. Ya kalau diingetin lagi dia pasti ngingetin balik kalau misalnya Rafathar bisa nggak ngomongnya jangan marah-marah sama mama gitu, baru dia kayak mencoba jadi mah gemes. Kalau orang yang liatin mungkin gemes, kalau gue udah capek ya. gitu. Gue tuh kalau udah makin kayak misalnya dia makin kayak gitu, gue kalau biasanya frustasi bukan jadi marah jadi nangis kalau gue gitu. Terus kan lo kan juga kerja juga bantuin Mas Raffi juga. Terus gimana cara ngebalance semuanya Mbak dengan punya 2 anak? Ya masih belajar juga sih sebenarnya. Maksudnya tapi ya itu dia, gue selalu mencoba untuk ngingetin lagi ke diri gue sendiri bahwa memang prioritas itu ya pasti anak-anak dan suami dulu gitu. Maksudnya yang lain tuh ya walaupun kadang-kadang kita kalau keinginan, gue kayaknya pengen deh, mending pengen kerja aja deh, pengen kabur gitu kan, atau kayak pengen ya itu pembelajaran yang menurut gue pasti nggak akan pernah habis gitu untuk ngingetin diri sendiri ya prioritas itu harus. Dan lo harus ingat apa prioritas lo ya. Iya gitu. Walaupun kadang-kadang suka lupa ya sis. Kadang-kadang lupa, kadang kalau diingetin kayak gini. Orang yang baru menikah. Oh ya gimana? Kadang-kadang gue lupa juga. Ya apalagi kan lo biasa kerja, biasa sendiri gitu kan. Tapi gue lumayan terbantu karena emang mungkin agak susah adjustingnya karena suami gue di satu perusahaan sama gue. Tapi lebih gampang ketemu juga sih karena kan satu lingkungan kan. Nah kalau Mbak Gigi gimana sehari-hari bekerja bersama suami? Nah itu menurut gue itu nih ini cerita lucu juga, nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari awal pernikahan juga sama gitu. Karena gue pikir kalau gue juga waktu itu pendekatannya juga nggak lama gitu, maksudnya pendekatan kita mau nikah nih gitu kan nggak lama gitu, terus kayak ya kita pikir kan, gue pikir kayaknya akan baik-baik aja, ternyata memang nggak segampang itu karena memang ya gue selalu mengingatkan diri gue sendiri bahwa ya itu
kita menikah dengan siapapun itu kan punya konsekuensinya masing-masing gitu. Betul. Apapun itu dan salah satu prioritas gue adalah support suami apapun itu, salah satunya dengan ya ikut apapun misalnya ya namanya juga public figure kan gue harus ya kalau di saat dia butuh gue support dalam arti gue harus tampil ya kenapa enggak gitu. Awalnya tuh susah banget gitu. Kayak ya pasti setiap perempuan tuh punya impian pernikahan mereka masing-masing gitu kan. Tiba-tiba lo punya nggak dulu sebelum nikah sama Raffi? Punya dong, pengennya ini itu. Tiba-tiba kan gue harus live di semua TV kan. Itu lo shock nggak? Hah? Shock nggak lo? Ya shock lah. Shock ya? Shock banget gitu. Tapi lo ngobrolin itu gak sama Raffi? Iya, tapi kan dia selalu bilang kan, ya kamu udah tahu konsekuensinya nikah sama aku ya aku punya banyak orang gitu. Bukan berarti dia juga yang mau, bukan berarti dia yang mau gitu. Terus gue ulang tahun kan selalu bareng kan gitu. Dulu tuh gue tuh kalau di keluarga gue tuh kebiasaan kalau ulang tahun tuh kita tuh boleh ngapain aja gitu. Ibaratnya jadi princess harian di rumah. Mau gak sekolah boleh. Iya dulu gue gitu. Tradisi dari dulu ya? Iya tradisi gitu. Minta apa aja gitu. Terus tiba-tiba gue nikah sama Raffi, ulang tahunnya bareng. Gue harus kerja setiap ulang tahun. Gue tuh kalau ulang tahun tuh roadshow TV, roadshow kerjaan gitu. Jadi itu di awal pertama tuh gue bilang kayak, ya Allah itu paling ngasih gitu kan. Sama anniversary juga pasti ada aja dirayain. Saya di acara ini, acara itu. Jadi gue bener-bener nggak. Sampai tahun keberapa akhirnya lo kayak udah, ya udahlah. Ya, butuh berapa lama prosesnya? Mungkin abis tahun kelima ya. Akhirnya gue menyadari bahwa ternyata ya karena gue kerja bareng-bareng lah, itulah akhirnya kita bisa menemukan satu sama lain gitu. Jadi ya gue bersyukur ternyata memang mungkin kalau orang lain misalnya kayak kerja sendiri-sendiri nggak pernah bareng ya mungkin jarang ketemunya. Dengan kerjaan Raffi yang segitu banyak, ternyata mungkin memang gue dikasih jalannya untuk bisa ikut kerja sama dia supaya kita punya ada waktu. Jadi ya sekarang ya disyukurin aja gitu. Kalau misalkan secara bisnis itu peran Mbak Gigi sama Mas Raffi beda banget atau bareng-bareng sih Mbak? Kurang lebih sih ya bareng ya dipisahin juga, dibarengnya kadang-kadang memang kita misalnya harus split gitu. Kayak misalnya ada beberapa acara harus split gitu, misalnya ada satu dalam waktu. Tapi kalau misalnya dalam ngelola perusahaannya sendiri sih kayaknya kalau Raffi tuh biasanya lebih ke dia visioner kan dia. Idenya gitu ya. Gitu. Nah biasanya kalau aku sih ngebahasnya sama tim gitu, kira-kira kalau pengennya gini tuh bisa nggak ya? Possible nggak ya? Execute gimana nggak ya? Visible nggak gitu. Jadi ya bagi-baginya sih biasanya di situ sih. Tapi yang aku lihat dari Mbak Gigi sama Mas Raffi itu adalah Mbak Gigi sama Mas Raffi itu konsisten. Jadi ada aja terus aja. Gimana caranya bisa terus konsisten sih Mbak sama Mas Raffi? Dan Mas Raffi tuh orang paling sibuk tapi selalu bisa balas WhatsApp ya? Iya, biasanya 350. Beda banget sama gue. Handphone gue hanyut kayak Iya, emang benar. Dia tuh memang kalau ngomongin masalah dibalas tuh cepet banget gitu. Kalau gue orangnya lebih suka ngobrol gini. Iya, oke. Jadi kita gue sama dia kebetulan beda. Kalau gue lebih suka kalau meeting ketemu. Kalau dia tuh bisa gitu. Sama gue tuh sama lo persis. Gue WhatsApp gue juga udah gone kan? Gone. Jadi gue mendingan telepon gitu. Telepon gue ngobrol panjang lebar gitu. Kalau Raffi gitu kalau dia meeting juga kadang-kadang juga jadinya dia ya gitu ya itu inilah karakter masing-masing lah gitu. Tapi kalau untuk konsistennya sebenarnya gue tuh ngelihat kalau gue tuh banyak belajar dari Raffi gitu. Karena kalau gue sendiri sih jujur kayaknya gue akan di rumah aja kalau gue nggak nikah sama dia. Gue kayaknya mager amat kayak gitu. Tapi memang dia yang selalu menginspirasi terus kayak ngingetin gue untuk kalau ada kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi kita ya harus diambil, harus dicoba, harus terus berpikir gitu. Tapi akhirnya kenapa bisa selalu kayak gini? Memang sebenarnya nggak pernah kayak Raffi gitu. Gue melihat dia tuh memang suka kerja, dia suka berpikir, bukan nggak punya cita-cita, tapi nggak yang ambisius yang bukan yang kayak ambisius, bukan yang kayak pokoknya harus gitu, nggak gitu. Tapi dia tuh emang gue sama Raffi tuh suka berpikir, kayaknya pengen bikin ini, kayaknya organik gitu semuanya kayak gitu. Jadi apalagi sekarang yang bikin gue lebih realistis lagi karena mungkin makin lama kan makin banyak gitu orang-orang tanggung jawabnya kan makin banyak. Jadi gue harus kayak
tapi nggak, bukan berarti itu gue jadiin beban sih. Cuman gue berpikir kalau misalnya dengan tanggung jawab banyak orang itu kan gue harus terus berinovasi, harus terus berpikir gitu. Gue ngerjain apa lagi gitu.